satu orang yang hidup pada zaman Rasul. Hidayahnya Allah cabut. Hidayahnya Allah apa? Hilangkan. Sehingga tidak aneh ketika ada orang hari ini dia mengajarkan ilmu, ya, bahkan mungkin jadi ustadznya murtad, gak aneh. Ya. Mungkin walaupun mungkin dia hidup bergelimang harta, tetap kehidupannya tidak akan pernah tentram, gak pernah adem. Ya. Dan tidak aneh walaupun mungkin dia orang yang memiliki ilmu. Jangan dikira orang, oh ini ustadz, oh ini kiai, oh ini seorang mubalik aman dari keburukan nanti. Siapa yang menjamin jamaah? Kita itu sama. Ya. Kita itu sama. Allah yang memberikan hidayah, Allah pula yang mengambil hidayahnya. Ketika banyak orang yang sekarang taubat, gak sedikit orang yang kembali lagi ke zaman dulu. Maka jangan sampai kita merasa aman. Ini teman saya, jam segini tuh lagi pada nongkrong di konseran, Ustaz. Alhamdulillah saya ngaji, Iya gak masalah, tapi jangan sampai merasa aman. Tetapi kita meminta untuk diberikan hidayah. Terus dijaga hidayahnya. Siapa yang jamin kalau orang yang mabuk sekarang siang hari besok dia yang duduk di sini? Mungkin. Dan siapa yang menjamin kalau hari ini yang duduk di sini besok yang ganti di sana? Bisa. Itulah hidayah. Sehingga sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, laqalbu ibni adama asyaddu inqilabin minal kidri idza istama'a ghalayanan. Sesungguhnya hati manusia itu mudah bolak-balik. Mudah bolak-balik. Lebih mudah bolak-balik hati seseorang dari air ketika mendidih. Antum pernah masak air? Pernah jamaah? Wedang-wedang. Ketika mendidih itu air, kan bolak-balik itu airnya. Itu bolak-baliknya air ketika mendidih hitungan menit, detik atau jam jamaah. Menit, enggak bolak-baliknya. Detik, betul. Maka Rasul mengatakan hati manusia mudah bolak-balik. Berbolak-balik hati seorang itu melebihi bolak-baliknya air ketika mendidih. Ya. Begitu pula orang yang sudah belajar ilmu agama mengenal sunnah. Ya. Kenapa? Bisa jadi besok dia pun nggak tahu sunnah. Seakan-akan sudah dia sudah nggak pernah merasakan nikmat hidayah. Ya. Orang yang sudah pakaiannya syar'i, orang yang sudah pakaiannya sesuai sunnah Nabi, pakaiannya tertutup. Ada orang yang besok pakaiannya kayak orang telanjang lagi. Ya. Pakaiannya seperti orang yang kayak belum pernah merasakan nikmat hidayah. Sehingga hidayah ini perlu untuk kita jaga. Maka kiat yang pertama, jangan sampai merasa aman. Jangan sampai kita merasa aman dari nikmat hidayah. Kenapa? Kita tidak tahu kenapa? Karena ukurannya bukan dari perjalanannya, tetapi ukuran yaitu di akhir kehidupannya. Ya, ukurannya di akhir kehidupannya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun kiat yang kedua. Kiat yang kedua di dalam menjaga hidayah adalah dengan terus menuntut ilmu. Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, terus menuntut ilmu. Ini adalah di antara kiat yang kedua untuk menjaga hidayah. Ya. Gunakan waktu
atau atur waktu kita agar kita bisa belajar ilmu. Kenapa ilmu ini yang menjadikan seseorang agar terus di atas hidayah? Bahkan disebutkan 70% lebih orang yang murtad atau orang yang futur, nggak usah murtad, futur, yang sebelumnya semangat ibadah kemudian dia meninggalkan, itu karena di antara yang pertama sudah malas untuk belajar ilmu agama. Ya. Seakan-akan hidayah itu hanya dengan dia mendapatkan apa? Ya, hanya dia masuk Islam selesai, atau sudah beragama Islam selesai. Tidak demikian. Tetapi hidayah ini perlu dijaga dengan kita menuntut ilmu. Ya. Makanya ketika seorang masuk Islam, kemudian dia belajar agama, maka ini yang menjaga hidayah dan bahkan bisa mengalahkan keilmuannya dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin apa? Ya, yang tidak belajar. Kenapa? Karena ilmu ini akan membentengi kita dari syubhat dan syahwat. Ilmu akan membentengi syahwat dan syubhat. Apa itu syahwat? Syahwat ini adalah sesuatu yang menjadikan seseorang melalaikan dari akhiratnya. Baik itu syahwat terhadap harta, ataupun jabatan, atau dunia. Dan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, sehingga dengan ilmu ini menjadikan seorang terjaga di dalam mendapatkan hidayah tersebut. Adapun yang lainnya, kiat yang ketiga di dalam kita menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita, menjauhi kesombongan. Menjauhi kesombongan. Jadi yang pertama tadi apa? Kiat menjaga hidayah, tidak merasa aman. Yang keduanya menuntut ilmu. Dan ilmu ini penting, jemaah. Ilmu apa? Penting. Bahkan katanya Imam Ahmad mengatakan, nahnu nahtajul ilma ahtaju ilaina min ihtijajina min at-ta'ami wa syarab. Kita itu membutuhkan ilmu agama seperti kita melebihi butuhnya kita terhadap makan dan minum. Jangan makan minum sehari berapa jamaah? Makanlah 3 kali ya. Ada yang 4 kali di sini jamaah? 5 kali enggak ada. Jadi apa? Ternyata ilmu itu lebih kita butuhkan dari makan dan minum. Sehingga kita sangat membutuhkan ilmu. Atur waktu. Dan Rasul juga sudah mengingatkan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Disebutkan muslim masuk juga muslimah. Jadi jangan alasan terus, afwan Ustadz saya sibuk. Besok ketemu lagi, afwan Ustadz ini belum bisa pengajian, banyak kerjaan. Pekan depan ketemu lagi, afwan. Ya udah kalau afwan dah ini pasti alasan nih gini. Maaf saya nggak bisa ikut kajian, ya lagi sibuk. Memang saya pengangguran apa? Kita yang belajar ilmu kita pengangguran enggak, kita semuanya ini kesibukan. Tetapi gunakan waktu. Apalagi kalau alasan terus sampai mati pun kalau alasan nggak bakalan dia bisa untuk meluangkan waktunya untuk belajar. Belum dapat pekerjaan, nantilah kalau sudah dapat kerja saya mau ngaji. Sudah dapat pekerjaan kapan mau belajar nanti. Saya masih ngontrak ini pikirannya kontrakan terus. Sudah punya rumah sendiri, maaf belum bisa walaupun sudah punya rumah, belum nikah. Alasannya itu ada terus.
Sudah nikah, sudah punya kerjaan, punya rumah, kapan? Nantilah, belum punya anak. Kalau udah punya anak, sajak semua tuh. Ya. Sudah semuanya punya, belum punya mobil, baru punya kuncinya doang. Wah. Ya. Akhirnya apa? Ya waktunya tidak dia gunakan dengan untuk menuntut ilmu. Ya. Maka orang yang masuk Islam pun demikian. Belajar agama. Belajar agama. Walaupun dia dulu di agama sebelumnya adalah orang yang punya ilmu di sana. Orang alimnya, tokohnya, pemukanya. Kalau dia masuk agama Islam belajar dari awal. Bukan sibuk malah ngajar ngalor ngidul ngetan. Ngulon. Apa yang mau disampaikan? Kewajiban seorang muslim itu belajar ilmu agama. Apalagi yang baru masuk Islam. Ya, kadang-kadang enggak. Baru masuk Islam 2 bulan, sudah jadwalnya padat. Mengajarkan sana sini. Apa yang mau disampaikan? Malah khawatirnya pemahaman yang dulu dia sampaikan ke kaum muslimin nanti. Ya, bukan mendapatkan manfaat, malah mudarat. Maka ini yang kedua dengan apa? Seorang menuntut ilmu. Dan yang ketiganya menjauhi sifat sombong. Sifat apa? Sombong. Sudah merasa ngajinya sudah lama. Ya, merasa senior. Apa senior sama? Merasa sudah banyak ketaatannya. Merasa sudah sholat 5 waktu nggak pernah ditinggalkan. Ya, sehingga ngelihat orang yang nggak sholat, wah ini penghuni neraka nih calonnya nih. Ya. Kemudian sudah memakai pakaiannya Pak syar'i. Hijabnya pun sudah syar'i. Jangan sampai menilai seseorang itu ia buruk. Barangkali apa? Karena hidayah Allah yang memiliki. Barangkali dia nanti tobat. Ya. Itu. Jadi ya menghindari sifat kesombongan. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kiat yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kiat yang keempat menjaga hidayah adalah memilih teman-teman yang baik. Memilih teman-teman yang baik. Bukan berarti enggak boleh berteman sama orang yang enggak baik. Boleh, tetapi ingat. Ya, ada teman-teman ini bisa mempengaruhi. Makanya dalam pepatah Arab disebutkan as-sahib sahib. Teman itu memberi pengaruh. Teman itu bisa mempengaruhi. Contohnya tadi Abdullah bin Jahaz As-Sulami. Ya. Abdullah bin Jahaz As-Sulami, dia murtad kenapa? Karena tinggal di Habasyah kala itu. Dan Habasyah kala itu mereka mayoritas ahlul kitab dan murtad di sana. Maka teman-teman ya memberikan pengaruh. Kalau kita bisa mempengaruhi yang baik, walhamdulillah. Tapi juga jangan sampai ya malah kita yang ke bawah. Ya, yang sudah dapat hidayah mau ngaji, ada masalah dikit, sudahlah malas pengajian, ikut kayak teman-temannya yang dulu bareng lagi. Ya. Jadi apa? Teman ini ada pengaruhnya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, almar'u ala khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan temannya. Falyandur ila man yukhallil, maka lihatlah dengan siapa engkau berteman. Ya. Kalau memang dulu punya teman yang sering berbuat maksiat, sudah tinggal sudah. Adapun kalau kalau bertanya ya enggak masalah, tetapi untuk menjaga hidayah khawatir terbawa ya ke masa-masa kala itu, maka ini untuk kita menghindari. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang pengaruh teman ini di dalam menjaga hidayah. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, pernah antum dengar orang yang membunuh 99
nyawa. Ini kan karena lingkungannya. Ada seorang yang membunuh 99 nyawa. Ini Bani Israel kala itu. Rasul yang menyebutkan. Maka orang ini pengen tobat. Orang ini pengen tobat. Tanyalah kepada orang yang bukan ahlinya. Walaupun kelihatannya orangnya kelihatan ibadahnya rajin, pakaiannya mantep. Ditanya, saya pengen tobat Pak. Kamu dosanya apa? Qataltu tis'an wa tis'ina nafsan. Saya sudah membunuh orang 99. Katanya orang yang ditanya karena nggak tahu ilmu siapa? Oh nggak diterima kamu tobatnya, kebanyakan kamu bunuh orang. Ya. Akhirnya orang ini marah jamaah. Nggak diterima Pak, iya kebanyakan kamu itu bunuh orang 99. Akhirnya orang yang ditanya sekalian digenepin jamaah. 100 orang jamaah. Ya, 100 orang. Ya. Saya dulu pernah yang ngisi pengajian di lapas jamaah, lapas Nusa Kambangan dulu. Tuh ada orang begitu sama nanya, nih mau ngisi, saya mau tobat diterima nggak tahu? Oh, terima Pak, terima. Langsung saya begitu. Khawatir saya juga korban, saya ingat hadis itu. Terima, tenang Pak. Wah, ya. Kemudian orang ini pun bertanya kepada yang lain. Ya. Ditanya, apakah saya diterima tobatnya? Aku telah membunuh orang ya 100 nyawa. Maka orang ini mengatakan diterima. Dengan saat engkau meninggalkan tempatmu itu. Lingkungannya buruk. Teman-temannya enggak baik. Ya, lingkungannya buruk dan teman-temannya enggak benar. Terus kemana saya pergi? Engkau ke tempat ini ditunjukkan tempat di sana orang yang baik-baik. Di sana apa? Banyak orang yang beribadah kepada Allah. Dan ternyata sebelum ke tempat tujuan meninggal di tengah jalan. Ya. Maka turunlah malaikat, ya, dan ternyata tempat yang dituju sudah lebih dekat dari tempat sebelumnya. Maka malaikat rahmat yang membawanya, itu jamaah. Jadi lingkungan itu ada pengaruh. Maka di antara untuk menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita, yaitu memilih lingkungan ataupun teman-teman yang baik. Kemudian di antaranya yang lain, ketika kita menjaga hidayah dengan berdoa. Banyak berdoa. Untuk kita banyak berdoa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, di dalam hadisnya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubina ala ta'atik. Wahai engkau ya Allah yang membolak-balikan hati kami, maka tetapkanlah hati kami, ya, tetapkanlah hati kami di atas jalan yang lurus, di atas agamamu. Doa, jangan tinggalkan berdoa. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita meninggalkan berdoa. Kenapa? Allah yang memegang, Allah yang memberikan hidayah, dan Allah pula yang yang mengangkat hidayah. Sehingga dalam Al-Quran pun Allah sebutkan di antara doa yang kita baca, doa yang kita harus memperbanyak doa. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran. Ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar kita berdoa dengan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami, hilangkan hidayah dari kami setelah engkau memberikan hidayah. Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah, karuniakanlah kepada kami di sisimu ya Allah rahmatnya. Innaka antal wahhab, dan engkau yang memberi karunia. Karunia apa? Karunia ya hidayah. Dan yang terakhir jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an,
adalah kita mengikhlaskan di dalam ibadah. Mengikhlaskan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita ikhlas dalam ibadah. Kenapa? Inilah yang menyelamatkan, yang menjadikan terjaganya hidayah ketika kita beribadah dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ketika seorang beramal ibadah karena yang lainnya, karena ingin mendapatkan jabatan, karena ingin mendapatkan dunia, ataupun mendapatkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan di dalam niat seorang beribadah. Ya. Maka ini yang menyelamatkan, sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf Allah selamatkan dari berbagai macam penyesatan. Nabi Yusuf alaihi salam Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, ya, dari penyimpangan-penyimpangan. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ya, disebutkan di sana, innahu min ibadinal mukhlasin, dalam surat Yusuf. Karena dia, Yusuf, adalah orang yang ikhlas di dalam beribadah kepadaku, sehingga Allah pun menjaga hidayahnya, sehingga Allah pun menjaga di dalam ibadah dan hidayahnya. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini di antara kiat-kiat agar kita menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat bahwa hidayah itu mahal, tidak setiap orang Allah beri, maka hendaklah kita untuk merawatnya agar kita selamat di dunia dan di akhirat nanti. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan jamaah, barangkali ada yang mau bertanya yang mungkin bisa saya jawab, silakan. Ibu-ibu juga boleh kalau yang mau bertanya langsung atau lewat tulisan. Ada pertanyaan jemaah? Kalau nggak ada, ini saya bacakan ada pertanyaan yang kemarin yang belum sempat dijawab. Tentang orang Islam yang tidak mengenal agamanya, tidak mau mempelajari Islam secara sempurna, apa termasuk orang munafik? Maka jawabannya, pertama, orang munafik adalah mereka bukan orang Islam. Kenapa? Karena orang munafik yaitu idharul Islam wa yubtinul kufra. Orang munafik adalah mereka menampakkan keislaman tetapi hatinya mengingkari. Tetapi hatinya mengingkari. Kelihatannya sholat tapi aslinya enggak pengen sholat, enggak beriman. Ya. Kelihatannya Kelihatannya melakukan ketaatan tetapi dia menyembunyikan kekafirannya. Ya. Terus bagaimana kalau seorang Islam, orang Muslim yang tidak mengenal agamanya dan tidak mau mempelajari ilmu agama, maka dia telah berdosa. Dia telah berdosa di dalam Di dalam dia beragama. Karena beragama Islam ini wajib untuk dia belajar. Wajib untuk seorang Muslim itu belajar. Rasul mengatakan dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Khususnya ilmu yang berkaitan dengan iman. Tentang rukun-rukun iman. Kemudian juga tentang rukun Islam. Ya, untuk dia kaji. Nah, ini yang wajib untuk dia pelajari. Kenapa? Nanti di alam kubur yang akan ditanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Ya, dan pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan. Kenapa? Karena tergantung bagaimana mengamalkan pertanyaan tersebut. Ya, itu gampang jawabannya. Nanti saya sebelum meninggal tinggal ngapalin begitu. Ya nggak bisa. Karena itu sesuai dengan apa yang diamalkan. Ya.
sesuai yang diamalkan. Sehingga menuntut ilmu itu wajib. Ya. Bagaimana kalau seandainya dia sudah nggak tahu ilmu dan tidak mau belajar? Ya. Bahkan mungkin nggak tahu ilmu, sama sekali berat. Ya. Tentang kewajiban-kewajiban nggak tahu, apa yang Allah haramkan nggak paham, ya, maka ya dia telah berdosa. Tetapi bukan ya berbeda dengan orang munafik. Kalau orang munafik dia aslinya kafir, cuman dia menampakkan keislamannya. Ya pura-pura apa? Pura-pura seperti orang muslim padahal hatinya mengingkari. Adapun orang muslim yang dia belum belajar agama, dia melakukan dosa, dia melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan kewajiban di dalam thalabul ilmi. Apakah orang munafik itu macam-macam? Orang munafik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka mengingkari Rasul tetapi menampakkan keislamannya. Apakah mereka itu bermacam-macam? Ya, sebagaimana orang yang tidak beriman pun bermacam-macam. Ada orang yang tidak beriman, orang kafir yang dia memang memusuhi, ada. Tetapi juga ada orang yang gak beriman, orang kafir, tapi dia gak memusuhi. Ya. Tidak memusuhi, sebagaimana pada zaman Rasul pun demikian. Ya. Ada yang baik kepada kaum muslim, ada yang gak baik. Sehingga orang munafik pun demikian. Allahu a'lam. Doa untuk atau tetap dalam hidayah. Hidayah mendoakan keluarga yang belum mendapatkan hidayah Islam. Nah, pertama kita ya di dalam hidayah ini pertama untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Kita berdoa agar Allah menetapkan di atas hidayah. Ya. Menetapkan, ya kita berdoa di antara doa tadi. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya, itu di antara doa. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya, itu di antara doa. Atau doa ya setiap hari kita baca dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah agar Allah menetapkan hidayah. Kemudian juga usaha. Ada usaha, selain doa ada usaha. Apa usahanya? Tadi diantaranya jangan sampai dalam hati kita ya merasa ya sudah merasa aman. Kemudian kita tetap untuk menuntut ilmu. Ya, terus untuk menuntut ilmu. Ya. Dan juga diantaranya tidak sombong di dalam kita melakukan suatu amalan dan juga bersegera melakukan amal. Itu diantaranya. Adapun bagaimana mendoakan orang atau keluarga yang belum mendapatkan hidayah Islam, boleh kita mendoakan. Boleh kita mendoakan agar dia berikan hidayah, agar Allah berikan hidayah. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sebelum hijrah ke Madinah, tahun ke-10 Rasul hijrah ke Taif. Setelah apa? Setelah diusir oleh orang-orang musyrikin Quraisy, Rasul hijrah ke Taif. Yaitu ya dari Mekah ke Taif itu kurang lebih 80 km. Tetapi ternyata Rasul di sana bukan mendapatkan sambutan baik, bahkan diusir jemaah. Enggak cuma dilemparin batu, ya, sampai berdarah wajahnya, kemudian pakaiannya, itu Nabi. Ya, diusir sampai dilemparin batu, keluar sampai keluar kota Taif baru berhenti mereka. Kemudian datang malaikat, disebutkan malaikat Akhsyabain, dan dia mengatakan, ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, kami telah melihat orang-orang Taif, bagaimana dia memperlakukan engkau di sana. Kalau engkau mau akan kami timpakan 2 bukit yang ada di Taif, ya kami timpakan kepada penduduk Taif. Ya, habis dilemparin batu jamaah, ya, diusir. Itu kira-kira kalau yang jenengan jadi nabinya gimana jamaah? Langsung aja mungkin gitu ya. Ternyata Rasul enggak, Rasul mendoakan. Ya, Rasul mendoakan Allahumma hdihim
Ya Allah, berilah mereka hidayah, fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Dan ternyata doa ini, ya, ternyata doa yang dibacakan oleh Rasul, Rasul mendoakan untuk orang-orang Taif pada tahun ke-10 sebelum hijrah, maka Allah mengabulkan kurang lebih 10 atau 11 tahun setelahnya. Akhirnya penduduk Taif, mereka hampir 90% masuk Islam, jamaah. Ya, itu berkah dari doa. Maka doakan keluarga. Ya. Yang penting ada usaha. Yang penting ada usaha. Adapun hidayah itu Allah yang menentukan. Kemudian pada zaman Rasul juga ada tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia memiliki ibu di mana bapaknya sudah meninggal duluan. Maka ibunya itu belum mau mengikuti agama Islam. Dan Abu Hurairah itu selalu mendoakan. Dan dia datang ke Rasul, ya Rasul, doakan untuk ibu saya Rasul, semoga dia masuk Islam. Kemudian Rasul mendoakan, ketika pulang sudah dia mengatakan, ya Abu Hurairah, saya sudah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya, maka boleh mendoakan keluarga yang belum mendapatkan hidayah, dan semoga Allah memberikan hidayah. Naam. Iya, Anda pertanyaan bagaimana seorang yang masuk Islam atau orang yang mu'allaf yang ingin berbakti kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia, tetapi agamanya berbeda dengan orang tuanya tadi. Berbeda maknanya orang tuanya non muslim begitu. Apakah doanya sampai kepada kedua orang tuanya? Maka doa untuk orang-orang yang tidak Allah berikan hidayah, yang meninggal di atas kekufuran, maka doanya tidak sampai. Tidak sampai. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina finnari. Ya Allah sebutkan, sungguhnya mereka orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikina, dan orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik. Ya, dan ini Allah yang menyebutkan. Ya. Sebagaimana bukan hanya saja orang yang hidup hari ini, maka hidayah itu mahal. Kita lihat di pertemuan yang lalu bahwa hidayah ini mahal. Ya, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, mereka juga enggak beriman. Anaknya Nabi Nuh nggak beriman, bapaknya Nabi Ibrahim pun nggak beriman, pamannya Nabi sendiri pun nggak beriman. Ya, tidak beriman. Ya. Terus bagaimana? Ya kita, untuk apa? Ya kita, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Kalau seandainya orang tuanya masih hidup dan dia belum mendapatkan, dia tetap berbakti, berbuat baik kepada orang tuanya. Ya, bukan berarti terus ditinggal orang tuanya karena nggak mau masuk Islam, enggak. Terus bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Ya bagaimana sudah meninggal dunia? Ya. Maka diantaranya apa? Kalau kita mau berbuat baik ya ke saudara-saudaranya. Ya. Menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim, membantu kebutuhannya walaupun dia belum masuk Islam, tetap berbuat baik itu tetap. Ya. Kalau memang sudah meninggal dunia, ya bisa ke kerabatnya, bisa ke saudara-saudaranya. Jangan sampai memutus, jangan sampai memutus. Demikian juga Rasul. Apakah Rasul ketika melihat keluarganya, banyak yang kufur, kemudian Rasul itu berbuat buruk pada mereka? Enggak. Bahkan Rasul terus berbuat baik, bahkan ke Abu Thalib itu sendiri sampai wafatnya, Rasul terus berbuat baik. Kenapa? Karena tetap yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang mungkin bisa saya jawab. Semoga bermanfaat. Cukup? Ya.
Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ya sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.